Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Gregorius. Saya Aisyah Nibulawardhani akan menjelaskan tentang nomor satu dari soal ujian tengah semester Deep Learning. Oke, yang pertama di sini kita import library-nya semua dulu. Terus yang kedua, ini ada penjelasan tentang dataset-nya. Jadi dataset itu berisi kondisi pertanian, faktor lingkungan, dan juga hasil panen. Ini tujuan kita tuh membuat model yang bisa prediksi hasil panen. Hasil panen ini berdasarkan fitur atau faktor yang udah ada. Terus karena nilai yield-nya ini continue, jadi kita pakai regression problem. Oke, ini di sini ada info datasetnya. Terus yang lanjut pertama kita drop unrelevant columns dulu. Di sini kita drop kolom yang unik atau kolom ID. Itu ada farm ID sama sensor ID. Terus ini tuh kita drop karena nggak berpengaruh apa-apa sama prediksi kita dan malah bikin noise juga. Jadinya kita mutusin untuk drop. Terus yang kedua di sini ada yang datetime ini juga kita drop karena itu bentuk tanggal dan nggak bisa langsung digunain juga sama INN model. Dan juga informasinya sebenarnya juga udah dirangkum sama kolom yang total days. Sama yang ini total days kita drop, terus kita ubah data type yang belum benar. Jadi di sini ada soil sama latitude itu harusnya float, tapi dia tipe datanya tuh malah objek, harusnya dia float. Terus kita rubah, ini pas sudah kita rubah jadinya udah jadi benar. Terus yang ketiga kita tuh handle missing values. Di sini ada 4 yang kolomnya tuh ada yang kosong, ada irrigation type, ada sunlight hours and latitude, sama ada crop disease status. Nah, untuk irrigation type, berhubung 30% datanya itu kosong, jadi kita tuh nggak bisa ngapus, karena kalau bisa kita hapus bakal banyak ada yang hilang. Nah, kita juga nggak bisa ubah ke impute pakai modus, karena itu pasti akan berpengaruh sama hasil prediksinya, jadi nanti nggak asli. Jadi kita putusin untuk bikin kategori baru, namanya unknown. Terus yang kedua, ini ada dua, ada sunlight hours sama latitude. Ini berhubung dia under 1%, jadi kita mutusin buat drop aja karena nggak gitu berpengaruh, cuma ada satu dan dua. Nah, terus yang ketiga di sini ada crop disease status. Jadi di sini kita nggak impute pakai modus, tapi kita juga ubah ke kategori unknown. Cuma karena di sini dia si crop disease status ini dia ordinal. Ini ordinal, jadi dia ada tingkatannya mild, non, atau severe. Jadi kita putusin untuk ubah dulu ke unknown, habis itu kita langsung mapping. Ini juga nanti sebenarnya masuk juga di encode, tapi dimasukin ke sini karena berhubungan. Ini tadi pas udah dibenerin, ini semuanya udah jadi bener semua. Nolnya jadi nol semua. Terus lanjut kita cek duplicate. Nah, duplicate ini nggak ada duplicate sama sekali, jadi kita langsung move ke check other values. Jadi kita cek di sini, kita ngecek konsistensi untuk mastiin kalau nggak ada penulisan yang beda. Karena kalau bisa ada penulisan yang beda, misalnya kalau gender itu ada male yang in lowercase semua, terus ada male yang M-nya gede, itu nanti akan berpengaruh sama hasil prediksi. Jadi kita mau nyamain semua. Ini di sini kita cek yang kolomnya kategorikal. Di sini udah dicek gak ada yang inkonsisten, datanya udah bener semua. Terus kita cek outliers. Di sini kita ngecek outliers pakai describe. Jadi kalau dicek ini semuanya aman kecuali satu yang total days. Yang total days ini dia ada minimalnya min 50, padahal kan nggak mungkin kalau hari jadi sampai kurang 50. Nah, itu dianggap sebagai noise. Jadi kita bakalan rubah ke total days yang cuma di atas 0 doang. Nah, ini udah dirubah jadi ke 90. Yang lain overall oke, termasuk yang tadi itu crop disease status itu dia minimalnya min 1, karena tadi kan kita mapping. Lanjut ini kita ada encode. Jadi kalau yang tadi yang original yang status itu kan udah dirubah. Jadi sekarang kita cuma rubah yang kategorikal biasa aja. Ini untuk region, terus crop type, irrigation type, sama fertilizer type. Selanjut kita split data. Jadi di sini kita tuh bagi datanya ke 70, 20, 10.
Jadi, pertama kita split dulu ke 70 training data sama 30 temporary data. Nah, step selanjutnya kita ubah dari 30% temporary data itu kita bagi lagi ke 10% validation sama 20%-nya tes. Habis itu lanjut ke scaling. Jadi kita split dulu baru scaling biar gak ada leakage data. Ini kita pakai standard scaler, jadi kita itu scaling biar semua angka yang ada di fiturnya tuh berada dalam skala yang sama atau range yang sama. Kalau misalnya ada salah satu fitur yang skalanya besar, besar sendiri, misalnya range antara 100.000 sampai 600.000, itu dia tuh biar gak mendominasi modelnya. Jadi kita mau disamaratakan skalanya. Karena kalau misalnya mendominasi kan pasti hasil prediksinya berpengaruh. Jadi tahap ini kita pakai jumlah neuron itu 2 kalinya jumlah fitur yang diinput supaya model tuh punya kapasitas yang cukup untuk belajar pola dari data. Terus yang kedua kita juga pakai 2 hidden layer. Ini 2 hidden layer biar model bisa nangkep pola yang lebih kompleks. Terus yang ketiga kita pakai activation functionnya itu ReLU karena ReLU itu bantu model untuk belajar hubungan non-linear dan juga bikin proses training lebih cepat dan efisien. Terus yang kedua ini kita ada compile. Jadi kita di sini pakai optimizernya Adam, terus lossnya MSE sama matriksnya MAE. Kita pakai optimizernya Adam tuh karena sifatnya cepat, terus stabil dan gak perlu banyak tuning. Terus kita pakai MSE as the loss function itu biar ngasih penalti yang lebih besar kalau misalnya ada error yang besar. Jadi model tuh lebih fokus untuk ngurangin kesalahan yang signifikan. Terus yang ketiga tuh ada MIA asymmetric itu karena MIA lebih mudah dipahami dan menunjukkan rata-rata yang error dalam satuan yang sama sama target. Jadi gampang aja untuk kita pahamin. Terus yang ketiga, ini kita ada training model. Di sini kita train datanya. Terus kita tuh pakai epochnya 20 sama batch size-nya 32. 32 itu defaultnya. Jadi kita update weights-nya tuh per 32 data sampel. Terus, kenapa kita pakai epochnya 20 tuh karena biar model punya cukup waktu untuk belajar pola dari data. Yang batch 32 tadi itu, karena dia di-update setiap kali 32 data, jadi ini tuh ngasih keseimbangan antara stabilitas training sama efisiensi compute-nya. Terus lanjut di sini ada grafiknya. Yang oranye itu dia validation loss, yang biru dia train loss. Dan nggak turun juga di situ-situ aja. Jadi ini tuh nunjukin bahwa model tuh hasil belajar dari data. Tapi walaupun dia ada gap antara training dan validation, tren keduanya tuh masih nggak jauh beda. Selisihnya tuh cuma dikit. Jadi keduanya tuh masih sejalan dan nggak ngejauh gitu. Masih tetap stabil. Artinya model itu nggak ngalamin overfitting yang parah dan masih bisa ngelakuin generalisasi dengan baik. Lanjut ke yang bagian C, di situ kita modif beberapa kayak hyperparameter tuning dan sebagainya untuk bikin modelnya bisa lebih baik lagi. Yang pertama kita di sini add early stopping, jadi kita tuh pakai early stopping buat bisa menghentikan training kalau kondisinya tuh udah paling optimal. Jadi karena kalau misalnya trainingnya tuh kelamaan, epochnya tuh terlalu banyak, model tuh bisa mulai ngafal noise dari datanya, dari train data. Jadinya malah bikin performa modelnya tuh malah jadi overfitting atau menurun. Jadi kalau kita pakai early stopping, dia tuh tahu kapan validation loss-nya tuh udah nggak membaik lagi, jadi dia stop pas itu. Contohnya ini kan sebenarnya kita kasih epochnya tuh 100. Tapi early stopping tuh bikin dia modelnya tuh jadi tahu kapan harus berhenti. Jadi nggak sampai 100 pun kita udah berhenti. Jadi kita berhentinya tuh tadi di 67. Nah, 67 ini tuh maksudnya pas validation loss-nya tuh udah nggak membaik lagi. Jadi kita stop di 67. Jadi titik paling baik yang di situ. Terus ini kita trainnya tuh pakai epochnya 100 karena oh, nah ini parameter untuk early stoppingnya kita ada monitor itu kita pakai validation loss. Karena kita pengen lihat performa model di data yang belum pernah kita lihat.
Terus yang kedua itu ada patience-nya tuh kita pakai 5. Jadi kita ngasih modelnya tuh ngasih kesempatan ke Epoch sebanyak 5 kali, walaupun misalnya udah nggak ada peningkatan. Jadi nggak mutusin terlalu cepat untuk berhenti. Terus yang kedua ini ada restore base weight-nya, kita kasih true option karena model akan kembali ke bobot yang paling baik yaitu saat validation loss udah paling rendah. Ini epochnya 100, kita setnya tuh 100 biar modelnya tuh cukup punya banyak waktu untuk belajar. Cuma karena ada early stopping yang tadi udah dibahas, jadi kita stopnya tadi di 67. Jadi early stopping ini bantu kita biar jadi lebih efisien dan nggak buang waktu training. Terus ini ada grafiknya. Ini bisa kita lihat kalau dia tuh makin membaik, makin lama dia makin turun dan ada titik di mana pas udah kurang lebih 40 dia tuh udah stabil. Pas EPO-nya udah 40-an dia tuh udah stabil. Jadi di stop tadi di 67. Oke. Dari sini bisa kita ambil kalau misalnya kalau modelnya tuh cepet nangkep pola yang penting. Terus tadi dibilang kalau misal EPO-nya tuh turun pas udah 30 atau 40-an, terus jarak antara training sama validation loss-nya tuh kecil dan udah konsisten. Ini tuh menunjukkan kalau model tuh udah nggak overfitting. Nah, dibanding dengan baseline model yang tadi, penurunan loss kita tuh lebih stabil, dan gap antara training sama validation juga lebih kecil. Jadi, model improve ini lebih seimbang dan lebih bisa belajar dengan baik. Jadi lebih optimal dan reliable untuk prediksi. Lanjut, sini ada evaluation-nya. Jadi kita di sini bandingin evaluasi dari baseline model sama improve model. Kita bisa ngelihat kalau yang MSE awalnya itu dia sekitar 1,59 M miliar, terus MAE-nya itu ada 38.000, RMSE-nya ada 39.000. Terus ini tuh, jadi ini tuh nunjukin kalau misalnya prediksi model tuh masih jauh dari nilai sebenarnya. Artinya baseline model tuh masih belum bisa untuk nangkep pola data dengan baik. Terus di sini yang di-improve-nya itu MSE-nya jadi 163 juta, terus yang MAE-nya jadi 11.000, RMSE-nya jadi 12.000. Nah, ini tuh penurunan error yang signifikan banget. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan juga karena RMSE tuh ngehukum error yang besar itu lebih keras. Jadi penurunan RMSE ini menunjukkan bahwa model improve itu udah jauh lebih kuat sama stabil. Jadi prediksinya tuh lebih dekat ke nilai actualnya, terus errornya tuh juga lebih kecil, jadi generalisasinya lebih baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa model yang udah dioptimisasi atau improve model ini akan lebih reliable dibandingkan baseline model untuk prediksi.